Nanti warnanya apa kasih tahu aku. Ya, oh tenan. Bisa ultijo ini. Habis itu masuk penjara. Kok bisa gitu sih? Ya. Buat semua yang pengen nawar kalung ini. Wih, aku hebat guys. Selamat datang di Disko. Diskusi Kak Onyok. Oke, di episode kali ini siapakah yang mau nemenin Kak baca berita viral? Silahkan masuk. Din, kamu sama siapa ini? Pacar gue lah. Masa? Iyalah. Perkenalan dulu lo. Perkenalan dulu. Anggir. Iya. Jadi gini, kamu tujuanmu ke sini ngapain? Jadi saya mau jadi pegawai tetap di sini ya. Hei, tepuk tangan dong. Jadi gitu. Tapi kok dia yang kamu peluk? Kan aku yang nentuin di sini loh. Emang boleh? Kok takut Jangan banget kan? dong, jangan dong. Ya udah, sekarang mau ada berita viral tentang apa nih? Yang Jadi- santai-santai aja, Din. Santai-santai aja, jangan berat-berat. Jadi gini Kak Onyot, gimana nih menurut Kak Onyot soal berita hukum mati? Bisa nggak yang nggak berat-berat gitu, Din? Yang begitu loh ditanya. Yang viral soalnya di seluruh Meledak, dunia. meledak. Meledak. Lagi boom. Menurut Anggi gimana? Kak inget lah ya. Kok kita saling lempar gitu? Ngeri. Lempar ke akunnya juga. Oh, ya, menurut Anggi. Langsung gak inget. Ya, kalau untuk hukuman mati sih Kak berpikir kalau kita di Indonesia kan sebenarnya hukuman mati itu ada metodenya ditembak. Ya, Tembak pakai uang. iya. Mana ada metodenya? Benar, ditembak metodenya hukuman mati. Dan kenyataannya kemarin ada cewek yang ditembak sama si Dedi. Diterima. Ya, ditolak. Oh. Kasian ya. Ya kan berarti Kasian. kalau ditembak itu bisa ditolak kan? Ya. Ya kan itu kesimpulannya kan. Belum tentu berarti mati. Ya kan itu kesimpulannya Itu ya. tembak-tembakan namanya. Iya, tembak-tembakan itu namanya. Iya. Ya. Kamu kapan nembak aku? Kamu dong. Ya Kan jadi punya aku. oh gitu ya. Iya kamu kok. Oh ya. Ambil aja. Jadi kesimpulannya Nggak begini. butuh. Apa? Dia protes jadi Nggak kesimpulan. butuh katanya. Oh, Ya udah berantem aja dulu. Ya ayo. Jadi kesimpulannya begini. Kalau seandainya ada hukum mati kan, nanti kalau ada urusan soal CCTV, suruh siapa? Ya kan bilang. Kak sih berharap, ya kita lihat aja sekarang nanti apakah yang terjadi itu adalah hukum mati atau hukumnya yang mati. Siap. Oke. Berat sekali. Ya berat sekali ya. Iya, Wah, muka Anda terlihat beban. Aku berdiri di sini nih sebenarnya penuh tekanan. Ya udah hari ini Kak akan kedatangan seseorang yang menyerupai pesulap merah lah. Tapi lokasinya di Bali. Siapakah dia? Tetap di Disko. Diskusi Kak Onyot. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet. Selamat datang di Disko. Seperti yang Kak bilang tadi, hari ini kita akan mendatangkan seorang apa ya? Bisa dibilang magician, bisa dibilang seorang ahli spiritual juga bisa. Beliau adalah setara dengan pesulap merah kalau di Bali, ya kan? Nah, itu kita akan membongkar trik-trik dari beberapa oknum dukun. Weh. Makanya langsung aja kita undang di sini adalah Jero Japang. Oke. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. tadi barang lu mencelep deh. Ngapain? Ikut. Kan Ntar aja. jangan dong maksa-maksa aku. Boleh kan
ikut Jero Jepang? Hah, boleh. Udah disetujuin. Ya udah, di sini mohon maaf Pak Jero, ya suksemo niki Ya. karena sudah hadir ke sini ke Ya, disko, suksemo, diskusi Pak Kak Onyot. Ya. Jangan kita pegang Pak. Iya, itu buru. Di sana aja, boleh sana aja. Yaudah kesini Yaudah, aja. sini aja. Cocok. Kan cocok pasangan serasi. Pak Jero suksemo ya. Iya, siap. Tapi mohon maaf di sini ada ritual yang harus kita lakukan. Di sini tengah Riki Pak Jero. Oh, tepat sekali ya. Iya, tengah sekali. Auranya bagaimana di sini Pak Jero? Yang lihat auranya sini banyak rezeki auranya. Astagfirullah, ya benar. Nah, sekarang harus perkenalan sesuai dengan tema-temanya apa? Nama hantu Indonesia. Nama hantu Indonesia. Silakan Pak Jero. Perkenalkan nama saya ini, silakan. Perkenalkan, nama saya Suster Ngesot. Aku perkenalkan. Iya, coba. Perkenalkan nama saya Kuyang. Selamat datang di Disko. Diskusi Kak Onyot. Silakan Pak Jero. Iya, Beli siap. ya. Gimana nih? Kayak ngapain? Aku pengen ikut. Rusak nih, tapi kayak jangan ngerecokin. Emang kenapa? Boleh kan Pak Jero? Iya. Nah, Pak Jero polos. Pak Jeronya nggak bisa ngomong apa. Aku di sini aja deh ikut-ikut ya. Nggak usah di sana aja. Kok nggak boleh loh? Ya, di sana aja. Kamu mau di sini. Mau? Tapi jangan ngerecokin ya. Ya, tanya dulu, cepet. Ya udah Pak Jero, mohon Yes, maaf siap. Niki mengganggu sekali emang Niki. Ya, apa-apa. Ya. Wanita kan memang seperti itu. Pak Jero aja ngerti loh. Masa Ya, dia nggak aku ngerti? salah terus astaga. Nah, sekarang Pak Jero, Yes. semua Niki sudah datang ke Siap. disko. Yang pertama, orang mungkin tidak banyak mengenal seorang Jero Jepang. Mungkin yang bertanya, Siap. nama lengkap seorang Jero Jepang itu sebenarnya siapa? Nama aslinya? Nggih, ring KTP Pak Jero. Ring KTP nama tiang Adi Winata Kusuma. Adi Winata Kusuma. Buat yang bermusuhan silakan dicari. Kalian Bisa nonton dilacak Sabtu langsung ya. Pahing Warigadian 12 Agustus 1989. Nah, Kalau ada yang mau nyantet langsung aja. udah lengkap itu udah lengkap. Nah, sekarang kenapa memilih nama panggung adalah Jero Jepang? Apakah karena Pak Jero suka sama kakek Sugiono? Ya mungkin Kak Onyotnya sama Maria Ozawa mungkin. Iya. Ya. Kok tahu? Nggak gini, sejarahnya ada sedikit sejarahnya kenapa tiang bisa dipanggil Jero Jepang. Iya. Ini karena tiang ngatur ayah di Puragung Manik Batu di Desa Pedungan. Nah, di sana tiang jadi sadek pepatih ya. Dan kebanyakan semeton-semeton di sana tahu tiang pernah bekerja di Jepang selama 5 tahun. Oh, karena pernah bekerja di Jepang Jepang. selama 5 tahun dan mereka semua manggil pertama sih Jepang aja karena nggak tahu namanya tiang. Nggih. Akhirnya setelah tiang mau winten, tiang di Jero, ya dipanggil lah Jero Jepang. Jero gitu. Jepang Ya. kan kisahnya. Itu di Jepang nyari hantu juga. Nggak, di Jepang saya pelihara babi. Oh, pelihara babi. Oh, ya. Ngelawar juga ya. Ya. Ya lanjut. Nguling juga di sana. Nah, sekarang nama kecil kalau panggilan waktu di rumah nih ke Pak Jero. Kalau panggilan di rumah tiang Adi Ceper ya kebanyakan. Wih. Iya, Adi Ceper. Kenapa ceper? Karena Ya, karena ya dulu lah agak body shaming itu ya. Nggih Pak Jero, sekarang yang mau Tiang tanyakan langsung aja nih Pak Jero. Siap. Kayaknya di sini udah menunggu nih akan ada trik-trik luar biasa nanti. Tepuk tangan dulu dong. Kita semangat ini, kita semangat. Aku duduk sana aja ya, nggak dikasih duduk ya tadi loh. Biasanya Ini aku- co-host itu nggak ada yang duduk berdiri tetap Iya. ya. Ya tapi aku pengen duduk. Ya, silakan. Terserah ke dah pokoknya dia lah. Suka-suka gue. Eri, tolong nunduk, Ri. Nanti warnanya apa kasih tahu aku. Nah, sekarang awal mulanya Pak Jero. Pak Jero kan dikenal sebagai seorang yang mirip seperti pesulap merah. Nah, Ya. apakah ada hubungan sebenarnya dengan pesulap merah ini? Kalau hubungan ya saya sama pesulap merah sering chattingan dan kenapa saya bisa chattingan sama pesulap merah karena tiang lihat emang benar masuk logika edukasinya semua dan untuk mengadu masyarakat agar tidak dibodoh-bodohi oleh oknum ya oknum dukun Oknum, balian ya. atau paranormal
seperti itu gitu. Jadi sebenarnya salah satu follower dari pesulap merah ya sebenarnya. Ya betul, salah satu Oh, follower dan kebetulan Tiang dari kecil emang suka dengan sulap ya. Tiang belajar sulap, belajar trik dari kecil emang pernah. Emang suka dengan dunia sulap. Iya, Berarti follower Deddy Kobusar juga. Iya betul sekali. Follower Deddy Kobusar juga. Ya. Dan Master Bayu Gendang juga. Oh, Master Bayu yang Gendang. pesulap yang ada di Bali ya. Oh, Bayu Genang yang Ya, terkenal kalau di Bali ya. Oke. Nah, sekarang dari konten-konten ini kan sebenarnya adalah mengungkap trik yang dilakukan oleh oknum lah. Ya, Kita bilang oknum kan betul. tidak semua kan. Oknum dukun. Nah, dari apa yang Pak Jero lakukan nih, apakah ada pihak-pihak dari sana yang sempat menyerang Pak Jero? Artinya dari komen lah, Ya, apa pribadi, chat. Kalau menyerang dari komen, dari WA Tiang ada ya. Tapi Ada. setelah Tiang tanggapi, mau ajak pembuktian, mereka malah nggak mau seperti itu. Dan malahan yang Nggak konten mau atau nggak berani Pak Jero? Jago kandang berarti. antara dua itu dah, antara dua itu nggak mau atau nggak berani nggak tahu Tiang. Yang jelas kan kalau Tiang pribadi, apapun yang dikatakan, apapun yang diceritakan tentang ilmu-ilmu seperti itu, tolong buktikan gitu. Oh iya Ya, iya. jangan iya. asal ngomong, jangan asal cerita, tapi pembuktian nggak berani kan. Nah, pernah nggak Pak Jero datang ke sana untuk pembuktian? Untuk datang ke sana untuk pembuktian, paling ke tempatnya Jero Bayu Gendang, kita Pernah, bongkar. Sampai di sana dimintain KTP nggak? Soalnya pesulap merah sampai sana dimintain KTP loh. Nggak, berarti nggak ya, sih, langsung ada sih. diterima dengan Iya, baik ya. Betul. Ya, oh tenang. Jadi Gus. Gus Jangan apa? main label Anda di sini. Nah, sekarang kalau dari apa namanya ancaman seperti ini kan Bali ini terkenal sekali dengan mistisnya Ya, Pak Jero ya. betul. Jadi kepercayaan kita dengan hal-hal seperti ini sangat kuat sekali. Ya. Nah, sekarang apakah Pak Jero tidak bertentangan dengan orang-orang yang spiritual dan lain sebagainya? Bagaimana membedakan nih Pak Jero? Secara garis besar deh. Kalau di Bali kan spiritual tuh banyak yang salah kaprah ya tentang arti spiritual, Nggih. arti mistis ataupun arti tentang niskala. Ya. Nah, kalau Tiang sendiri berpatokannya dengan agama atau dengan Pancasrada itu aja. Apalagi tentang hantu-hantu seperti itu, tentang yang hal-hal yang serem-serem lah yang dikatakan oknum-oknum seperti itu yang Penelusuran kayak gitu. itu kan ada settingan penelusuran-penelusuran seperti itu kan. Oh, settingan. Iya, ada yang settingan Biar gitu. seru gitu ya. Iya, biar banyak penonton. Sebenarnya untuk hiburan, tapi kan malah jadi menakut-nakuti masyarakat, kan kasihan juga masyarakat. Oh, gitu. Berarti pocongnya palsu itu. Bisa jadi. Oh, Oh, gimmick berarti ya. ya gimmick. Apalagi semua. kalau sampai terlihat di kamera kan sudah settingan itu. Apapun hantu yang Sebenarnya hantu nggak bisa terlihat di kamera. nggak bisa, karena hantu itu hanya imajinasi atau halusinasi ketakutan dari pikirannya kita. Oh, gentan Pak Ya. Jero ya. Langsungnya pengen pansos. Masa dia minta AdSense, Bro? Nah, berarti sebenarnya kalau kayak penelusuran nggak ada, tapi banyak loh orang-orang yang bahkan sekarang itu nekat-nekat sekali jam 12 malam ke tempat kosong dan lain sebagainya. Ada suara kalau Kak dengar itu apakah sengaja dibuat seperti itu atau memang pernah Pak Jero dengar aslinya memang ada suara-suara? Ini khusus untuk Kalau suara. nah, luba, tahu suaranya luba? Luba saya. Luwak tahu. Teman saya banyak ya luba ini. Luwak itu atau luba itu suaranya kayak kuntilanak kalau malam hari. Oh, gitu ya? Iya. Wah. Jadi kita tuh harus tetap berpikir positif ya. Apapun suara-suara itu, yang jelas di malam hari itu pasti ada hewan yang mencari makan di malam hari ya. Oh, iya iya. Berarti nggak semuanya mistis gitu ya. Enggak semuanya mistis seperti itu. Wah, Pak Yan cocok ajak sini. Harusnya Bapak. Bisa ulti show ini. Ya, oh berarti gitu ya. Kalau misalnya sekarang dari apa yang Pak Jero lakukan, apa manfaat positif yang udah Pak Jero dapat? Apakah ada yang mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya dengan Banyak yang WA Tiang ya, termasuk mantan-mantan pasien si oknum-oknum Balian yang pakai trik sulap atau Iya, gitu. iya, iya, Banyak sekali minta semua edukasinya, ataupun ada yang mau berobat bertanya dulu ke Tiang, itu bagus nggak tempatnya di sana seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Wah, jadi Tiang kayak rekomen screening dah. ya. Ajang pembuktian jadinya. Iya, Iya. mana yang bagus gitu Iya, jadinya. betul, harus itu. Kenapa? Masa kita mau semeton Balinya kita ditipu oleh oknum-oknum ya yang tidak Iya. bertanggung jawab seperti Iya. itu, kan kasihan juga. Apalagi kondisi sedang sakit
terus diminta uang yang banyak kan tambah sakit orangnya. Ya, betul sekali. Berarti apa yang Pak Jero lakukan ini sebenarnya murni hanya untuk membantu masyarakat yang bingung mencari proses pengobatan. Ya, gitu betul aja. sekali. Tepuk tangan dong. Nah sekarang Mulia. Mulia ya, Mulia. Ya, saya Mulyawati. Apa tuh? Ada di sini. Sebut-sebut. Apa namanya sekarang kalau tiang mau tanya kita bongkar sedikit ya, Iya. Pak Jero ya. Triknya nanti metode-metode yang mereka gunakan. Metodenya dulu deh. Kan ada yang begini. Misalnya nih yang ini. Jiping. Iping. Cah gitu langsung. Wah, langsung begitu tuh. Itu trik. hipnosis ya, ilmu hipnosis ya pakai. Oh, dihipnotis. Nah, hipnosis dengan memberikan sugesti kepada pasien atau lawan jenis. Oh, bersugesti berarti Iya, itu ya betul. sebenarnya. Bukan Tapi dia kan nggak sempat ngobrol dan lain sebagainya Pak Jero. Pasti sempat ngobrol walaupun hanya sebentar. Yang penting kita orangnya itu mau menuruti apa yang kita katakan, pasti bisa tersugesti. Oh Udah gitu ya. fokus Ya, gitu Oh, ya. Pak. misalnya Pantas gini orang- aja Kak Nyot, kalau misalnya Kak Nyot kenakan dulu, udah Ya. mau salaman aja, udah tersugesti Kena berarti itu. ya. Tersugesti. Oh bisa berarti yang kerauhan itu sebenarnya kan ada yang sampai di tempat pengobatan tuh kerauhan gitu. Berarti itu sugestinya Ya, sendiri. sugesti dari oknum baliannya itu. Oh, dan kalau kerauhannya dia bilang, nih lo, Anggi nih si itu yang nyakitin. Nah, kalau Itu kan itu beda lagi ya. Itu hatinya yang sakit ya. kalau itu biasanya dari pikiran alam bawah sadar si pasien Oke. yang menyimpan, mungkin dia punya musuh atau punya apa, Iya. akhirnya pas tersugesti atau kerauhan itu keluarlah itu ke alam sadarnya sehingga dikatakanlah disakitin oleh ini, padahal itu dia sendiri yang punya musuh. Dia Oh menyebutkan hanya sendiri, karena dia merasa ketakutan dengan orang tersebut Ya, gitu ya. betul. Oh, Curiga gitu berarti Iya, ya. betul. Kayaknya ini deh jadi Ah. tersugesti. Iya, Wah, betul. ini nih. gitu. pada saat kerauhan disebutlah semua ya. Iya. Oh bisa itu. Padahal bukan gitu. Ya, bukan dari sendiri, dari pikiran aja sakitnya sebenarnya. Guys. Emang ada sakit ya? Hati. Anda kok jujur di sini? Itu nah, aja galau. nah sekarang kalau trik-trik yang lain yang Pak Jero tahu apalagi yang digunakan. Yang belum pakai alat nih. Yang belum pakai Metode. alat, nah, itu udah kebanyakan sih sugesti, hipnosis. Nih, malih Kalau ada ilmu tolak mental itu kan sugesti juga sama tolak mental. yang pukul-pukulan. Dipukul Belum kena udah mental. Itu udah. Kan lagi viral itu kemarin kan sempat. Oh iya iya. Itu ada di Bali juga. Wah, baru mau belajar itu. Oh, berarti itu nggak ada juga sebenarnya. Ya, coba aja suruh pembuktian Kak Oyat yang langsung pukul dia. Habis itu masuk penjara. Oh, berarti gitu ya? Ya, Oh, betul. berarti nggak Gimik itu semua gitu. ya gimmick Ya, itu makanya. sugesti lah kita Ini bermain Pak dengan Jero kan sugesti. udah kemana-mana untuk Ya, ngecek untuk itu semua. meneliti, untuk menelisih hal menganalisis itu. gitu. Nah, sekarang apa lagi Pak Jero selain mental apalagi ada yang Yang tanpa alatnya dulu ya. Oke. Tanpa alat ya itu aja sih sebenarnya. yang ya banyak atau ya. dari cerita-cerita ditakut-takutin disuruh ngiring kan seperti itu banyakan. Oh, banyak ya? Ya kalau zaman sekarang kan banyak oknum balian yang buat multi level marketing seperti itu. Iya beneran. Misalnya Kak Onyot setiang baliannya, Iya. Onyot berobat ke tiang. Ya. Pasti tiang nanti oknumnya itu bahkan bilang Kak Onyot itu ngiring gitu loh. Oh, gitu ya. Nanti Kak Onyot ngiring disuruh buat kamar suci. Nah setiap arainan Kak Onyot disuruh sembahyang kamar suci Kak Onyot dan ke tempatnya dia. Otomatis itu akan terus berjalan. Wih, benar kayak multi level. Pinter ya Bagus dia marketingnya. ya, marketingnya bagus. Tetap Beneran ada berjalan begitu. itu. Apalagi misalnya banyak kakinya kan udah bintang 7, bintang 8. Kan bisa pakai passive income namanya itu. Iya beneran. Oh, bener ada begitu modelnya Iya, ya. banyak Dijadiin bisnis ternyata ya. Iya. Lucu Pak Jero ya. Enggak, tapi emang Bisnis benar modal kenyataan ada berkara fakta. itu. Betul. Ya, oh berarti ada yang model seperti itu ya Pak Jero. Nah, yang paling parah yang pernah Pak Jero lihat terkait pasien nih, Ki. Yang sudah mengalami kerugian seperti apa? Atau sekarang kan ada yang oknum yang apa namanya saat praktek ternyata menyentuh pasiennya dan lain sebagainya seperti ini. Apa pengalaman yang pernah Pak Jero dengar langsung lah? Keluhan langsung. Ada sih oknum balian cabul. Wih, langsung pokoknya balik cabul. Ya, ada. Nanti Ya, yang ya. diceritakan langsung sama pasiennya oknum balian cabul. Sayangnya tidak ada rekaman ya, makanya tiang nggak Ya. bisa jadinya. Tapi tiang masih teliti itu oknumnya tuh. Siapa tahu ada celah-celah untuk
gitu. Nggak. Membongkar atau Jadi ada itu pada video. saat Oh, apa? Pada berarti saat dulu. cerita, boleh cerita sedikit? Ya, ini ada pasien yang WA tiang, Jero, tiang pernah diobati oleh oknum balian si A gitu. Iya. Diobatin seperti apa? Tiang disuruh apa namanya melukat di Iya. pantai. Nah, melukat di pantai itu dia kan disuruh apa? Dimasukin apa? Nyilam gitu. Iya. Nyilam seperti itu. Ditengelamin lah gitu, Tapi iya. pas nyilam tuh kayak ada ngerasa ngeraba bagian Dipegang-pegang. vitalnya. Iya. Tuh. Aku mau praktek gitu, kamu mau jadi pasiennya? tahu. Gitu ya. Ya kan siapa tahu mau nyoba kan. Oh berarti ada yang begitu ya? Ada yang WA saya. Wih parah ya. Mencari kesempatan dalam kesempitan itu ya. Bukan dalam kebasahan. Oh, dalam- Kan di air Betul, ya kan. betul sekali. Nggak usah bikin basah lagi. Nah, Iya. dari sekian banyak kalau untuk kerugian finansial. Nah, Kalau kerugian finansial ada sih satu oknum balian ya yang Iya. dia bermain dengan telur. oh iya. Ya itu sampai Oh pernah dengar transfer penyakit itu? telur itu sampai oknum baliannya tingkat 3 rumahnya loh. Iya. Wah, karena berarti levelnya berhasil itu. Enggak, karena sekali berobat satu telur itu pasien itu harus bayar 1 juta. 1 juta untuk satu telur. Wih. Di mana beli telur itu ya? 1 juta. Walaupun ya ada yang bilang pasiennya bawa telur sendiri. Nah, pasien bawa telur sendiri tapi kan sampai di sana dikasih ke oknum balian tersebut dan Iya. dia akan didoakan. Ah, begitu Pas katanya. didoakan, pas Iya. muspo nikah dah ditukar. Bagaimana nih kok bisa ditaruh kayak yang kelihatan di dalam telur apa jadinya pada saat dibongkar? Ya paling isi paku, jarum, getih itu. Tapi pada saat dipecahin itu kan masih utuh Pak Jero. Ya, Bagaimana bisa dia gini? dilobangin di bagian bawahnya dah. Oh, lubangnya ditutup gitu ya. Dilubangin, masukin dulu apa yang mau dimasukkan. Iya. Habis itu ditutup dengan lilin bisa, dengan lem bisa. Oh gitu ya. Tutorial ya. Banyak pesulap di Bali ya. Tapi Iya. kalau mau lihat tutorial atau cara-caranya bisa langsung di YouTube-nya Tiang bisa. Gitu. Oh ada. Nama channelnya Pak Jero apa? Jero Jepang. Jero Jepang buat Jepang, teman-teman guys. yang mau lihat caranya gimana, siapa tahu kalian mau praktek kan. Iya. Makin banyak. Ya, tapi nggak apa-apa, udah ada Tiang aman. Oh ya. Aman terkendali. Nanti konsultasi sama beliau kalau mau ke balian gitu misalnya. Tapi masih tetap ada balian yang sebenarnya Ada. mengobati Ada, gitu ya. ada pasti. Yang dasarnya pakai apa beliau kalau? Ya, balian yang asli itu kan ngerti tentang usada, dia punya lontar usada atau Iya. terjemahan dari lontar usada tersebut dan pengobatannya pun dengan obat-obatan herbal ya. Karena tiang-tiang baca di semua lontar itu Iya. semua herbal sebenarnya dari daun ini, dari ini gitu loh. Nggak Oh, ada yang jadi nggak ada yang pakai itu nggak ada. nggak ada itu halu itu. Halu itu ya. Gini-gini nggak ada ya berarti ya? Nggak halu itu. Kalau buat guna-gunain angin jarak jauh nggak bisa berarti. Nggak bisa. Guna-guna tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada Iya. guna-guna. Wah, nggak jadilah. Guna-guna zaman sekarang nggak onyet ya. Ya. Pis ini 1 juta, pis ini 1 juta, 1 juta, setiap kantong ada 1 juta, Ya. pasti cewek paling cantik dapat. Mani sekarang mani. Kalau aku gitu kamu mau? Bisa dibicarakan. Pendirian Anda tidak tetap ini. Nah, sekarang terakhir nih Pak Jero, pesan Iya, untuk misalnya kalau ada yang mau ke gini. Pesan untuk teman-teman yang mau ke balian. Apa nih kalau belum bisa kontak Pak Jero nih itu dulu. Kita bukan tentang bagaimana ciri-ciri oknumnya, tapi pesannya apa aja yang perlu diperhatikan pertama. Apakah harus nyari informasi dulu atau gimana? Ya kalau misalnya ada semeton Bali ya yang ingin pergi ke pengobatan alternatif itu namanya ya untuk ke Balian. Ya kalian sebelum ke sana cek dulu ke rumah sakit ya penyakitnya sebenarnya. Oh benar, ke rumah sakit Kita dulu USG, ya. CT scan atau apapun itu. Kalau memang di sana tidak kelihatan penyakitnya, baru kita datang ke Balian atau pengobatan alternatif kayak begitu. Oh iya. Takutnya penyakit medis dibilang penyakit Non medis. medis kan seperti itu. Itu pesannya. Oke, tepuk tangan dong. Untuk segmen 2 ini berakhir sampai di sini, nanti kita akan lanjut dan praktek langsung Pak Jero Yes, ya. siap. Ya, apa aja triknya? Ya, kita butuh 1 orang yang dipraktekkan. Kak Onyot mau? Boleh, janganlah. Atau ini boleh Bapak yang ini boleh. Siap, siap. Ini banyak ada orang nih. Oh ini aja. Ya, ini Keluar aja, saja ini bisa. aja. Kan Anda memaksa masuk ke sini, Aduh. Anda harus dipraktekin hari Ya ini. udahlah, aku Ya. ikut. Ya udah, sampai jumpa lagi di Disco. Diskusi Kak Onyot.
Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet. Kembali lagi di Disko. Diskusi kaonyo. Masih bersama Jero Jepang dan juga kamu nggak usah disebut lah. Sebutin nih. Anggi, ya bersama Anggi, mantannya siapa? Enggak usah disebut ya. Nah sekarang lanjut Pak Jero ya. Yes, Di sini ini kreatif sebenarnya Pak Jero. Sebenarnya saya nggak enak kalau nanya begini. Ya, Nah ini ada pertanyaan cepat. Kalau Siap. seorang Jero Jepang tuh gimana sih menjawab pertanyaan cepat? Ini nama segmennya adalah dua tepuk tangan dong. Jadi Pak Jero akan menjawab pertanyaan ini dengan dua kata. Siap. Oke, yang pertama, ketemu setan atau ketemu mantan? ketemu setan Ketemu setan, tepuk tangan dong. Kenapa? Karena setan tidak menakutkan. untuk nyari nomor 4 angka. Berarti mantan lebih menakutkan Pak Jero. Ya, betul. Nah sekarang orang tidak pernah tahu kalau saya pernah. Ayo, dua kata. Pernah. Nah, nerawang dulu nih. Nerawang. Orang tidak tahu kalau saya pernah Saya pernah ke Jepang. orang tahu itu banyak Tahu, ya. banyak. Ya, Pernah apa ya? Rahasia terbesarnya Pak Jero Pak Jero. apa? Pak Nggak Jero. ada rahasia-rahasia sih. udah Orang- dibuka semua. Ya, rahasia orang aja dibuka apa Pak Ya, Jero? itu udah. Nggak ada berarti Pak Jero ya? Nggak Nggak ada. ada, oke. Saya paling takut kalau Kalau ditinggal anak istri ya. ditinggal anak istri, tepuk tangan dong. Cinta keluarga, ya. Sesuatu yang paling ingin saya miliki. Teman banyak. Teman banyak, luar biasa. Keren. Kamu ingin miliki apa? Mantan. Banyak uang. Sama. Jika saya tidak jadi magician, maka saya akan menjadi Balik bisnis. balik Balik bisnis. Tepuk tangan dong. Dulu Pak Jero bisnis apa? Dia aslinya basicnya agen aqua, agen gas gitu. Oh iya, berarti apa namanya sembako lah ya. Ya, Ya, betul. kebutuhan pokok. Jika ada yang menghina apa yang saya kerjakan, maka saya akan. Tersenyum. Yeay, luar biasa, tepuk tangan dong. Smile. Jika saya tidak punya uang, hal tercepat yang saya lakukan adalah Tidur. tidur. Tapi kan lapar Pak Jero. Daripada kita nahan lapar, mending tidur aja. Oh iya, Ya. benar banget. Kalau nggak punya uang terus tidur terus iya. nggak bangun-bangun. Nah, selanjutnya Pak Jero ya. Dua kata untuk orang yang menjadi dukun gadungan. 2 kata aja. Ya, dua kata. Dua kata aja cukup biar Ya. biar Apa simpel. nggak bisa Ya, satu dijelasin kata aja pakai dah. kata-kata? Satu kata. Bertobat. Wih, tepuk tangan dong. Ya. Dan sekarang waduh ini berat nih. Jika pasangan saya selingkuh, saya akan Jiping. Saya akan ya memperbaikinya lagi. Memperbaikinya lagi, luar biasa. Mulia Ya, sekali. kalau kamu selingkuh balik kan? Kok tahu? Kan sama aku. Waduh, baru gosip baru. Jangan dibongkar di sini lah. Tit nanti ya. Oke. Cut guys, cut. Saat saya sedih, maka saya akan Meditasi. meditasi. Ya. Bermanfaat sebenarnya meditasi ini ke Pak Jero? Ya, untuk mengendalikan emosi apapun itu. Menenangkan Ya, pikiran. itu dah. Kalau dia marah Pak Jero. Kalau aku marah-marah, Marah-marah. Marah-marah. Ya, biasa cewek. Biasa cewek ya. kan tuh dinormalisasi kan. Apalagi lagi PMS tuh pasti. Iya, pasti marah-marah. Nggak ya. jelas lagi marah. Kok curhat Pak Jero? Biasa istri latihan. Siapa tahu istrinya nonton. Ya, terus selanjutnya, hal sederhana yang membuat saya bahagia. Satu piring berdua. Satu piring berdua. Ya, luar biasa dong. So sweet. Cari pacar tuh kayak gini. Pak Dewa. Saya udah punya istri. Saya punya istri, jangan. Pak Dewanya tuh, aduh. Dewonya tuh. Aduh, kamu kok ingatnya Pak Dewo? Ayo. Ayo, ayo. Nah, dua kata untuk orang tua Pak Jero. 2 kata untuk orang tua.
bersabar aja dulu. Bersabar Iya. aja. Ya, tepuk tangan dong. 2 kata untuk orang-orang yang support selama ini. 2 kata untuk orang yang support selama ini, paling ya jalani aja dan syukuri. Jalani dan syukuri. Jalani dan syukuri. Tepuk tangan. Selama ini dari yang hate, maksudnya komen yang nggak suka, yang support juga banyak ya Pak Jero. Yang support ya dikit ya. Malah dikit yang support ya. Ya Kasihan karena ya. karena kan di Bali sudah sangat kental ya cerita-cerita tuh Iya, hal-hal iya, seperti iya, itu. Oh, iya, iya, benar. Makanya harus pelan-pelan sebenarnya. Gimana biasanya hate komen yang pernah Pak Jero terima dari orang tersebut? Yang Pak Jero ingat banget lah. Kalau Tiang nggak suka mengingat hal seperti itu ya, apalagi Nggih. hal negatif ya. Nggih, Kalau nggih. disimpan dalam pikiran akan jadi penyakit nanti. Iya, betul Iya, sekali. Saya ya biarkan aja lah, hanya mengonggok kafilah berlalu. Wih, luar biasa. Wah. Waktunya cari uang. Soundnya gede banget, aku kaget. Jero. Kaget anjing. Pak Jero silakan. Ini Siap. ada kopi kaset. Kamu nggak usah nih. Kamu tahu kan khasiatnya apa ini? Kemarin Nggak ada. tahu aku. Apa khasiatnya? Ayo. Ini obat kuat, Pak Jero. Masa? Hati-hati. Sekan? Iya, dicoba aja dulu Pak Jero. Benar. Tapi ini herbal. Herbal. Ya, nggak ada cetiknya Pak 100%. Jero. Dari usade. Dari Enak usada ini, kayaknya, Pak benar. Jero. Ya enak. Ini namanya Kensen. Jadi Kensen ini mengandung ginseng dan juga purwoceng Pak Jero. Herbal murni. Jadi ini bisa membantu meningkatkan stamina pria. Tepuk tangan dong. Makasih Kensen. Ya. Ngancang nanti nggak? Iya. Apa sekarang udah Pak Jero? Anggi takut. Bahasa apa sih? Bahasa apa sih? Ya, belum pernah lihat ya? Apa? Lihat apa? Nah sekarang selanjutnya Pak Jero. Nih kan misalnya Pak Jero kan sudah hafal banget nih dengan dunia perdukunan yang oknum-oknum tersebut. Oknum, ya. Nah sekarang kalau seandainya Pak Jero mempraktekkan beberapa trik lah yang dilakukan oleh oknum tersebut. Apa aja nih Pak Jero? Boleh Bisa. dikasih tahu? Ini ada ya. Dia ada nih ya. Di YouTube-nya masih ada nih juga, belum dihapus sama dia karena saya belum bongkar juga. Iya. Ini terbaru ini. Belum, nanti kalau perdana di Kak Onyot ini. Wih, perdana di sini. Perdana nih trik untuk yang ini ya. Iya. Siapa yang mau jadi gini ya? Pasiennya. Ah ini aja. Semua mata ke gue ya. Udah maksud Ya, apa aja. deh? Ya. Sini Ki. Duduk sini Ki. Nah, sebelah aja. Ya, aduh. Kalau korban mah dia aja lah. Ayo Ki, coba. Biasanya kan Weh, Erik makin tersorot. Erik. Oke, Pak Jero, silakan Pak Jero. Nah, misalkan kan dupanya dihidupkan ya, tapi saya nggak dihidupkan dupanya. Ya, nge. Anggi ada keluhan sakit? Sakit hati. Nah, misalnya di tubuh ada bagian tubuh yang sakit gitu. Apa ya? Ini kali tangan. Nah, tangan. Karena kan tidur tuh Tidur kenapa? Sama Kepek siapa tangannya. tidurnya? sendiri dong. Sama Agak siapa? dibuka dikit ya. Ya. Nah, Ya. biasanya Kita cek. Kalau benar nggak sakit kan tahu nanti Pak Jero ya. Nah, biasanya ini kan ditaruh di linggih atau apa. Linggih lah. atau apa? Iya. Ini dupanya dihidupkan, terus dia mengambil satu dupanya. Oke. Di sana yang sakit yang dioleskan lah sama oknumnya seperti ini ya. Kasih mantra, kalau terasa panas ya, itu berarti penyakitnya sudah saya keluarkan ya. Kok mana? Tuh, Kok bisa gitu sih? Ya. Tuh, berarti penyakit kamu itu tuh. berarti ada penyakitnya di dalamnya, dan saya sudah keluarkan penyakitnya, makanya terasa panas seperti itu. Biasanya guna-guna dari Bandung. Settingan apa gimana ini? Enggak, seriusan deh. Coba coba nggak ulang percaya, dulu. nggak percaya. Coba Coba sini. Coba nggak percaya, coba nih. Ini kan nggak percaya Coba, ya, coba, nggak coba, percaya. coba. Nah, yuk. Anda ada penyakit nggak? Nah, ini Nah, tadi pilih aja dupanya yang mana. Oh, bebas. bebas. Oke, Ya, bebas. Pak. Oke. Ini kan ngilu nih di sini. Ngilu Ya, ya. coba. sering ngilu. Coba ya. Kita kasih mantra dulu. Ya. Jadi kalau bohong, ya guys. Oh, kan coba. Set, ya. Oh, kan dikasih ilmu dulu ya kan. Merah ya guys aku.
Ya panas. Oh, panas. Udah gitu doang. Ya, Iya ya panas. ekspresi dong, ekspresinya Terus man. gimana? Nggak cekit-cekit nggak? Nggak berasa panasnya. Tapi nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Oke. Terima kasih buat Sukma. Ayo. Itu mau dia mau. Siapa? Kuat nahannya, padahal tadi onyot juga panas. Oh, kaunya tuh dapat. Dapat, makanya aku nggak mau lagi. Udah. Pengen coba, masih Eh, nggak percaya. ini praktek apa sih? Semua mau nyoba. Ayo, boleh. Ayo. Kita bebas. Ya, ayo. Di sini. Ya. Ya, buat pasien selanjutnya tolong ditunggu ya. Jangan di tangan, jelek di tangan, begini aja langsung. Aku sakitnya di pundak. Oh, di pundak. Iya. Pundak di sini dah. Ya, di sini dah. Coba aja dulu kamu. Malah dia. Ujungnya juga sakit. Iya. Ya, coba. Tulisin aksara Bali dulu ya. Oh, aksara Oh, Bali. pro banget nih, Wah, pro beda nih. Cak. Beda. Ya, coba. Ayo. Wes. Yang panas sih. Ya, nah, ayo. Ya, oh. Serius panas. Panas bener. Wah, penyakit kamu kena santet kamu. Yang dikit semut. Ya, berarti disantet kamu tuh, Bro. Ya, benar. Yang nyantet tuh. Ayo, murmur 3 hari lagi. Main sama Duda mana? Ada bukan kartu gitu. Ini live loh. Ya udah, makasih nih. Tepuk tangan yang baru dong. Nah, itu baru yang pertama, Pak Jero. Yang kedua, apalagi kalau Kak dengar ada yang alat yang bisa menjernihkan air gitu. Itu kan ada tahun-tahun kemarin ya, ada tuh katanya kalung atau gelang yang bisa menyerap racun ya. Menyerap racun ya. Itu padahal memakai trik atau teknik juga ya. Ya. Misalnya Yang seperti ini. harganya jutaan gitu ya. Betul sekali. Jangan No. merah dong. Jangan merah dong. Bapak ini cari masalah. Nah, biasanya kan mereka pasti 3 tetes disuruh meneteskan ya. Ya, Kita bisa dilihat ya di Dia sini. di zoom dia, di zoom ya. Oke. Di zoom. Oke. Oke. Biasanya 3 tetes ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nah. Mana misalnya inilah kalung saya misalnya, kalung sakti misalnya nih. Wih. Segede harapan ortu ya. Nah, ini nih. Oh, Misalnya dia aduk-aduk seperti ini ya. Ya. Kan airnya kemari jernih dia. Wih, benar jernih loh. Wih, beneran sakti nih. Buat semua yang pengen nawar kalung ini. Enggak. Ini hanya trik sebenarnya. Kenapa bisa gitu? Kalau cuma 3 tetes, ini betadinnya ini bisa melebur di airnya. Apapun yang dipakai ngaduk. Apapun yang pakai ngaduk bisa melebur di airnya. Oh, iya, Tapi airnya tetap warna coklat tapi nggak kelihatan. Coba lihat, beda kan dengan yang air yang pertama. Yang jernih tadi itu ya. Beda Mataku rusak, Bro. Ya begitu. Ya kan. Jernih nggak? Nganguk-nganguk aja kayak. Tapi kalau saya lebih saktinya bisa bukan 3 tetes tapi banyak-banyak bisa. Gimana? Dengan ilmu yang paling sakti kayak. Iya. Oh, bisa. Langsung ya. Oh, ini. Pakai cerot. Nah, kan banyak nih. Ya. Barbar ya. Ini bisa dijernihkan ini, Pak Jo? Bisa. Dengan tangan Siapa tahu sakti ya. otaknya jernih. Dengan tangan sakti ya. Kita jernihkan. Kita aduk-aduk ya. Belum. Iya, nggak apa-apa, Pak Jo. Iya. Tuh. Oh, agak ribet ya guys. Sabar. Sabar. Sabar Oke. guys. Wah, ungkungnya luar biasa. Di zoom. Ya. Oh ya. Oke guys, ternyata Bentar. jadi warna Coca-Cola guys. Fanta. Ya, tidak bisa. Bisa. Ternyata, guys. Oke guys. Sabar. Ya. Wah, ada yang mencoba nih. Sabar. Kita harus bersabar. Oh iya benar, udah mulai jernih loh bro. Tuh, udah jernih tuh. Ilmu saya paling sakti mandraguna. Kayaknya sungai-sungai di Jakarta pakai ini aja ya. Iya.
Iya, iya loh. Airnya kembali jernih ya. Nggak usah ke Jakarta dan pasar kan masih. Nggak usah 3 tetes semuanya itu berani. Nah sekarang triknya apa nih? Beneran bening loh bro. Sama sebenarnya ilmunya kayak tadi. Sama. Beda ini. Ya. Ini ada gimmicknya. Gimana ini kak? Ini gimmicknya sini. Oke ini. Oh Niki. Apa itu? Ini apa? Penjernih air. Tawas. Ya. Kan Pak Jero nggak megang tawas tadi. Dibungkung tadi. Oh ditaruh di. Pantesan sengaja. Kirain emang ribet pakai bungkung gitu kan. Ini bahaya kalau ditonton sama oknum nih loh. Tambah sakti mereka nih. Segera Pak Jero. Oh ada trik baru gitu. Ya bisa nih kayaknya. Nambah omset kita. Oh itu apa lagi Pak Jero? Nah yang gini Kak nanya kemarin kan ada yang viral itu wasi ya wasi. Kan set kebal. Nah kalau yang kayak gitu ada nggak Pak Jero? Siapa yang mau jadi korbannya nih? Nah siapa ya? Itu tuh topik tuh. Udin udah. Pade ini. Pade sih. Ini nggak apa-apa. Paling tangannya putus lah. Ya tepuk tangan tuh Pade. Ya. Zoom tangannya Pade. Sini nak duduk, sini duduk. Biar deket angin lah. Kan katanya kemarin pacar direktur. Ini kan saya yang punya taji ya. Ya, Ini oke. tajinya, Boleh di zoom, boleh di zoom. tajinya. Pisau ya guys, pisau. Taji, oke, Ya. siap. Dah, pilih sendiri nih taji. Oh pilih. Ya. Bebas. Ya, ambil aja. Kan ngot berdiri ya, Apa Pak. pesannya Pak Santo sebelum Di belakang Coba dites dulu, dites pakai ini tajam apa enggak taji? Sendiri, potong aja sendiri. Wih, sendiri nih nyoba. Ya. Mau balik sama taji, ada sih mau tajam deh. Ini mangan ini. Oke. Wih, lagi, mangan, beneran lo. Ya, oke. Malah Sekarang show, tusuk malah leheran show lah. dia. Oke. Terus lah. Ulin uang sudah. Yuk kita Oke, praktekkan yuk. oke kita doakan sama-sama ya. Dah. Zoom. Ya. Udah. Pesan karangan bunga dulu. Wasi. Yuk, kita lihat. Udah sakti dikit. Belum nikah Pak. Kita pakai mantranya juru Jepang aja. Ya. Bu ami-ami, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Kalau malam Mimik susu. Kebal. Wih, kebal bro. Nggak apa-apa lo. Iya. Kayak emang badak nggak sih kulitnya? Kebalik. Kebal. Pisaunya Ya. kebalik. Kebalik, Nah, diputar. Dia nggak tahu yang tajam ini. Sini. Ayo. Nggak Ini coba dilihat bikin penonton. Ya, di zoom. Coba Zoom. zoom. Kan siapa tahu nanti ada yang komen kebalik. Iya. nih. Dah, di zoom ya. Iya, Ini zoom ya, yang tajam itu tajinya sisi sini ya. Iya. Sisi sini. Iya. Coba kau nyetes sendiri, yang mana yang tajam? Coba. Yang mana tajam nih Pak Jero? Yang sebelah sini. Yang ini. Ya. Kalau Nih. dia juga nggak tahu. Nih. Kelihatannya. Nih ya, beneran tajam loh, Bro. Oh, iya. Nah, tapi kalau aku yang gores dia mati lah. Nih kan, beneran tajam, beneran ya. Kan berarti yang sisi yang itu kan tajam Ya. kan? Nah. Pegang, biar nggak kebalik. Tangannya Kak. Nih. Berdarah, Bro. Enggak. Beneran aku nggak balik. Tuh, lihat. Wih, aku hebat, guys. Iya, bener. Makanya aku mau sombong ini loh. Beneran. Berarti apa sebenarnya triknya ini, Pak Jero? Ini Bisa buka triknya praktek tuh kaunya. dari ketajamannya. Ketajamannya. Karena Tapi kok bisa motong ini? Nah, itu pertanyaannya. Nah, yang paling tajam itu kan bisa untuk motong plastik. Yang paling tajam. Yang paling tajam motong plastik stres. Kayak silet itu kan bisa ya. Yang kedua ketajaman untuk motong kertas. Motong kertas. Yang ketiga ketajaman untuk motong buah-buahan seperti ini. Iya. Dan ketajaman yang ketiga ini aman untuk di kulit ya seperti ini. Aman ya. Oh iya. Tuh. Oh berarti nggak dibalik ya guys. Berarti itu adalah trik ya istilahnya. Trik Ya. atau teknik untuk ketajamannya diatur. Diatur ketajamannya. Ya, betul Ya. sekali. Ya Bapak ngapain di sini? Saya ambil tajam. Terima kasih Pak Desanto, tepuk tangan dong. Oke, silakan Pak Desanto. Nah dari Aja ini ya. ya boleh silakan. Dari semua trik yang paling sering digunakan oleh seorang dukun gadungan, ya dukun gadungan tuh kayak gimana sih? Yang paling banyak lah Pak Jero temukan. Ya
kekebalan situ lah. Kekebalan. Ya, Paling apalagi basic ya? biasanya menjual seperti apa namanya? Besi kuning seperti itu, nah, barang-barang seperti itu. Oh, yang untuk kekebalan. Ya, dijual untuk kekebalan dengan harga yang sangat fantastis gitu. Oh, yang Ya. fantastis. Iya, lumayan 20 juta seperti itu harga-harganya. Kan? Nah, sebenarnya kalau orang itu kan merasa dia dirinya kebal, terus dia berani, terus ditebas ternyata luka, itu kan beresiko membohongi orang tersebut berarti ya. Ya, betul sekali. Karena tiang sendiri seperti itu juga. Dulu waktu SMP ya, Iya, iya. tiang pernah beli sesabukan yang harganya dulu 500.000 kan lumayan mahal nih ke. Nggih. Tiang pakai menjaguran, bonyok tiang. Terus tiang marahin dah oknum yang jual nih ke Iya. gitu. Tiang Dibilang marahin. apa sama oknumnya? Ya banyak lah alasannya, orang-orang kayak gitu kan pintar ngeles emang ya. Oh, emang ya. Pintar ngeles Les orang lah, gitu. no. Ya banyak alasan, 1000 alasan. 1000 mereka alasan, berarti begitu cara mereka untuk menjual sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama Ya, sekali. betul sekali. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Jero. Prakteknya sangat membantu kita untuk terhindar dari penipuan-penipuan yang bermodus dengan spiritual gitu Ya, ya, betul Pak sekali. Jero. Nah, sekarang batasan nih yang kita sebagai orang di Bali ini yang patut kita ikuti, patut kita percaya, dan mana yang tidak patut untuk kita percaya. Batasannya aja dikasih tahu Pak Jero. Kalau tiang ke di Niskala, mending kita mau sharing atau komunikasi tentang masalah spiritual itu mending ke Mangku aja. Mangku aja. Ya, ke Mangku. Iya, tapi iya. lihat juga mangkunya ya. Karena juga ada Ke Mangku tapi lihat juga mangkunya. ya, tapi kan ada itu oknum Mangku yang viral dulu tuh. Dulang. Bukan, itu bukan Mangku. Ada, masih ingat nggak Kang Nyot? Yang mana itu yang Spill dong. Ah ya, kayak gimana triknya? Yang ini nih. Mana. Wih, apa itu? Kayaknya ingat. Iya. Oh, ingat. Ya. Ya. Sempat viral itu Nah, waktu sempat zaman viral, masih BB apa namanya Nokia. Mungkin Kang Nyot masih SD mungkin ya. Oh, waktu itu kayaknya udah perang 45. Nah, Ya. pakai ini kan dia oknum Mangku yang katanya bisa ngeliat, Nggih, tapi nggih. sebenarnya dia hanya memakai trik gitu. Ini kan lidah-lidah palsu ini. Lidah palsu ya. Iya. Oh, berarti itu sebenarnya dipasang dengan Iya, di ini ya. aku percaya lagi sama itu dulu. Oh, berarti begitu ya Pak Jero. Nah, Iya. sekarang biar nggak lama juga, Siap. cari satu kesimpulan Pak Jero untuk teman-teman yang lain di rumah niki, apa yang harus dilakukan untuk menangani hal-hal seperti ini. Dari sekian banyaknya kejadian yang sudah terjadi di masyarakat. Ya, dari tiang sendiri atau saya sendiri lebih menyarankan, rekomen kepada semutan Bali ya, jika merasa sakit lebih baik kayak tadi ya ke rumah sakit dulu, cek Iya. semua dulu. Kalau memang tidak ditemukan penyakitnya di rumah sakit, nah bisa ke dokter psikologi, psikiater atau hipnoterapi karena Oh iya, berarti penyakit juga dokter datang dulu. dari pikiran. Pikiran juga Iya, ya. Oh, begitu. Baru kalau emang dana memang tidak ada dan memang iya. gini sekali ya ke dokter lah melukat ke pura, sharing dengan pemangku-pemangku di sana mungkin dapat Oh, iya, pencerahan atau gimana. Oh, berarti lebih baik ke arah yang memang benar-benar kita ketahui bahwa orang-orang tersebut memang spiritual yang sudah terbukti lah gitu Iya, ya. betul sekali. Tanya Kak, tanya. Iya. Ini biar nanti Kak Fajrunya kan bilang kalau kita biar nggak tertipu Iya. sebagai orang Bali. Kalau di Bali ini daerah mana yang paling banyak ada oknum dukun palsu? Ya, kalau secara geologi nih. Wah. Timur. Daerah timur ya Timur, berarti ya. iya. Banyak sekali. Tiang kebanyakan yang bongkar tuh daerah timur itu semuanya tuh. Bongkar dalam bentuk konten Dia ya. pakai trik-triknya tuh. Wah, pakai aku nonton ntar. Timur tuh mana? Timur Dangin. Dangin loh. Tahu. Ya. Terus? Ya. Oh, Nggak iya, usah iya, diperpanjang lah. nggak usah. Oke, lanjut. Aduh. Ya, berarti daerah sana. Ada lagi Bapak, silakan. Bapak kayaknya tertarik sekali sama Bapak ini. Pengen belajar dia. Dia mau buka praktek, Pak. Dia gampang nanti berapa tarifnya ntar yang jadikan pasien gitu. Malah jadi oknum. Oke lah Pak Jero, terima Ya, kasih siap. banyak. Terima kasih juga sudah nyobain kopi Kensen. Makasih Ya. juga Anggi. Ini sebenarnya ngapain di sini? Ya nggak tahu juga. Aku bakal terus di sini Pak Jero. Oh, gitu. Iya. Kok dia ngotot sekali?
Ya, Harus ya. Masih training Oh, dia. masih di- training, Pak Masih Jero, training, iya. ya. Perdana ini loh juga. Masa? Iya. Oh ya. Tepuk tangan dong buat semuanya ya. Terima kasih Pak Jero ya. Siap. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita udah ngobrol banyak juga. Semoga Pak Jero tetap semangat untuk mengedukasi masyarakat Bali Ya, pasti. khususnya. Ya, katanya nanti juga akan ada collab sama Pesulap Merah, benar Ya, Pak Jero? betul, bulan depan ditunggu mantan. Ya, nanti jangan lupa nonton di channelnya Pak Jero, apa namanya tadi? Jero Jepang. Ya, nanti subscribe di sana ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di Disco episode selanjutnya. Selalu tonton Disco. Diskusi Kaonyot. Silakan Pak Jero maju ke depan ya. Ya, disco. Ada Disco ya. Nggak enak ada Pak Jero soalnya. Jero aku dikacangin nih. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet.